Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Andi Muhammad Januri STMkom. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu di MK Organisasi dan Arsitektur Komputer, yang mana kami mendapatkan judul yaitu Sejarah dan Perkembangan Prosesor Intel. Nah, maka dari itu kemungkinan kita langsung saja untuk ke dalam pembahasan yang akan dibahas oleh teman-teman saya yang ada di depan. Silakan untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Burhanul Arifin. Baik, saya nama Burhanul Arifin. Saya akan menjelaskan pengertian dari prosesor. Prosesor adalah sebuah chip atau otak dari komputer yang sering disebut dengan istilah mikroprosesor, yang ukurannya sekarang sudah mencapai gigahertz atau GHz. Ukuran tersebut merupakan hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau instruksi. Bagian terpenting dari prosesor terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Arithmetic Logical Unit atau ALU, 2. Control Unit atau CU, 3. Memory Unit atau MU. ALU artinya itu melakukan semua perhitungan aritmatika. CU mengatur lalu lintas data seperti input dan output. 3. MU sebuah alat penyimpanan berukuran kecil dengan kapasitas prosesor yang besar serta didukung oleh RAM yang besar dapat membantu setiap pengerjaan instruksi lebih cepat. Prosesor. Ide tentang komputer berawal dari sebuah ide penyimpanan memori elektronik. Pertama menghasilkan rancangan yang belum rampung dengan nama ENIAC yang telah didesain oleh John Presper Exet dan John William Maudsley, tetapi kemudian diabaikan keberadaannya karena tidak berhasil diselesaikan pada tanggal 30 Juni 1945. John von Neumann atau ahli matematika memaparkan makalahnya untuk menciptakan elektronik memori pertamanya dengan nama EDVAC yang telah direncanakan selesai pada tahun 1949. Rancangan inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan dalam dunia komputer, walaupun saat itu komputer berukuran sebesar rumah. Biaya yang cukup mahal untuk dapat menciptakan sebuah komputer memaksa para ilmuwan menciptakan prosesor yang berukuran lebih kecil. Fairchild Semiconductor adalah perusahaan semikonduktor yang didirikan pada tahun 1957. Integrated Circuit atau IC yang pertama kali ditemukan pada tahun 1959 dan diproduksi oleh Fairchild Semiconductor pada tahun 1968. Beberapa ahli pakar dari semikonduktor seperti Robert Noyce, Moore Gordon, dan Andrew Grove yang mengundurkan diri dari Fairchild Semiconductor. Kemudian mereka mendirikan perusahaan sendiri yang bernama Intel, yaitu Integrated Electronic. Intel tumbuh dari ketiga pria tersebut. Startup tersebut berdiri pada tahun 1968. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Asep Hidayatullah yang berjudul Perkembangan Prosesor Intel. Silakan Pak Asep. Saya di sini menyampaikan materi tentang generasi prosesor Intel di tahun 1971 sampai 1981. Di sini ada 4 prosesor Intel. Yang pertama prosesor 4004, yang kedua prosesor Intel 8008, yang ketiga prosesor Intel 8080, yang keempat prosesor Intel 8086 dan 8088. Yang pertama, Intel prosesor 8004 adalah prosesor yang pertama dibuat oleh perusahaan Intel, di mana masih di bawah perusahaan IBM, merupakan prosesor 4 bit dengan set chip di sekitarnya yang diperjualbelikan untuk umum di samping menjadi CPU pertama yang dijalankan di atas sebuah chip.
Prosesor ini memiliki 2300 transistor yang tertanam dan sebagai pembuka jalan bahwa memasukkan kecerdasan buatan pada benda mati merupakan hal yang mungkin dilakukan. Yang kedua, Intel Prosesor 8008. Pada tahun 1972, pihak Intel mengklaim bahwa prosesor 8008 lebih kuat 2 kali lipat dan lebih canggih dibandingkan dengan generasi prosesor 4004. Prosesor ini menggunakan sistem 8 bit dengan 3500 transistor dan clock speed awal 800 MHz. Walaupun begitu, prosesor ini didesain untuk menjalankan satu tugas saja. Yang ketiga, Intel Prosesor 8080. Pada tahun 1974, perubahan dari prosesor sebelumnya sangat signifikan. Pada prosesor sebelumnya menggunakan multi-voltage, diubah menjadi triple voltage, memakai teknologi NMOS yang memiliki kecepatan yang lebih cepat dibanding teknologi PMOS yang dipakai pada prosesor sebelumnya. Pihak Intel mengklaim kemampuannya 10 kali lebih cepat dibanding dengan prosesor 8008, masih menggunakan sistem 8 bit dan penanaman transistor sebanyak 4500 dengan clock speed 2 MHz dan 3 MHz dengan pengalamatan memori mencapai 84 KB. Yang keempat, Intel Prosesor 8086 dan Intel Prosesor 8088. Dua prosesor ini dirilis pada tahun 1978, padahal sudah 6 tahun lalu prosesor sudah ditemukan. Prosesor ini ditemukan sistem 16 bit untuk pertama kalinya. Memiliki spesifikasi 29.000 transistor dan clock speed mencapai 5 MHz. Tetapi kurang diminati oleh perkembangan pasar. Maka pada tahun 1979 Intel merilis ulang prosesor 8 bit yang diberi nama Intel Prosesor 8088 yang kemudian diterapkan pada komputer IBM dan menjadi tonggak kesuksesan Intel. Selanjutnya di sini ada Intel Prosesor di tahun 1982 sampai 1989. Yang pertama, Intel Prosesor 80286. Ini prosesor 286 yang mempunyai nama asli 80286. Prosesor ini mengusung yang lebih unggul dibanding produk-produk sebelumnya, yaitu menggunakan sistem 16 bit. Prosesor ini memiliki clock speed awal 6 MHz dan memiliki kemampuan 4 kali lebih baik dari generasi sebelumnya. Semakin maju dan kemudian muncullah tipe clock speed 8, 10, 12 MHz tertanam 134.000 transistor. Yang kedua, Intel Prosesor 386DX. Prosesor ini dirilis pada tanggal 17 Oktober 1985, mempunyai spesifikasi dengan sistem 32 bit pertama di dunia. Dapat bekerja pada kecepatan 16, 20, dan 33 MHz dan tertanam 2.275 transistor. Ini merupakan pengembangan dari prosesor 286 dengan kemampuan yang lebih baik, dapat melakukan pengelamatan memori hingga 4 GB. Chip ini merupakan chip pertama yang memenuhi semua persyaratan mendasar untuk menjalankan sistem operasi Windows dan Linux. Yang ketiga, prosesor 366SX. Prosesor ini merupakan versi dari prosesor 386DX. Namun untuk menekan harga jual, spesifikasinya telah banyak dikurangi dan hanya memiliki bus eksternal 16 bit, jauh lebih lambat dibanding pendahulunya. Namun prosesor ini dapat dipasang pada motherboard yang berharga lebih murah. Alhasil prosesor ini jauh lebih populer dibanding prosesor 366DX. Intel Prosesor 486DX dirilis pada tanggal 10 April 1989. Dan Intel Prosesor 486XX merupakan versi termurah dari Intel 86DX. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andi. Baik, kita langsungkan saja dari bab ini.
generasi prosesor Intel tahun 1993 sampai 1999. 1. Intel prosesor Platinum dirilis pada tanggal 22 Maret 1933. Ini merupakan prosesor Intel Platinum pertama yang mempunyai kemampuan 2 kali lipat dari Intel 486DX. Prosesor ini menggunakan sistem 64 bit yang memungkinkan pemrosesannya lebih cepat dari para pendahulunya. Prosesor ini berjalan pada kecepatan clock 60 MHz dan 66 MHz dan telah tertanam 3,1 juta transistor mikroprosesor 45. 2. Intel prosesor Platinum Pro. Prosesor ini dirilis pada tahun 1995. Prosesor ini banyak digunakan untuk sistem server dan workstation dan difokuskan akan dapat secara memproses data. Terdapat 5,5 juta transistor yang tertanam. Clock speed-nya 200 MHz dan menggunakan sistem 22 bit serta mikroprosesor 46. Prosesor inilah yang menjadi dasar pengembangan prosesor Intel Platinum 1 sampai Platinum 4. 3. Intel prosesor Platinum 2. Pada tahun 1997, prosesor ini resmi masuk pasar sebagai prosesor yang dibuat dari Intel MMX sebagai dasarnya, yang dirancang secara khusus untuk mengolah data video, grafik, dan audio secara efisien. Di dalamnya terdapat 7,5 juta transistor yang terintegrasi sehingga pengguna PC dapat mengolah data serta menggunakan internet dengan lebih baik. 4. Intel prosesor Platinum 2 Action dirilis pada tahun 1998. Prosesor ini pembuatnya masih berbasis pada Platinum 2 yang terlebih dahulu dirilis. Yang membedakan yang berembel-rembel Action lebih diperuntukkan untuk kompetisi skala server. 5. Intel prosesor Celeron dirilis pada tanggal 4 Januari 1999. Tujuan dari pembuatannya prosesor Intel Celeron adalah untuk merancang CPU berharga miring. Prosesor ini mempunyai spesifikasi tipe 32 bit arsitektur 46, 7,5 juta transistor dan memiliki clock speed awal 266 MHz. Intel prosesor Platinum 3 dirilis pada tanggal 26 Februari 1999. Beberapa tambahan diantaranya MMX2 yang ditingkatkan dengan 70 instruksi untuk memperkaya kemampuan grafis seperti 3D, audio streaming, pengenalan video, dan aplikasi video. Prosesor ini juga ditujukan untuk pengguna yang senang berselancar di internet. Spesifikasi menggunakan sistem 32 bit dengan 9,5 juta transistor tertanam di dalam dan mengasung arsitektur P6. Clock speed awal 600 MHz serta merupakan prosesor yang masuk pada era gigahertz. 7. Intel prosesor Platinum 3 Celeron. Prosesor ini dibuat untuk tujuan komputasi server. Prosesor ini mempunyai keunggulan berupa pengolahan informasi dari sistem bus ke dalam prosesor yang sangat cepat. Prosesor ini sangat cocok jika dipadukan dengan bisnis yang lebih canggih ataupun aplikasi
perkantoran termasuk juga aplikasi multimedia atau streaming video. Oke, mungkin untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yang dimana pembahasan dari berbagai perkembangan Intel ya, kemungkinan dari tahun ke tahun, dan di sini saya akan membahas generasi prosesor Intel pada tahun 2000 sampai 2009 dan 2014 saya dan teman saya. Nah, ini setelah melewati masa Intel prosesor Pentium 3, di sini dilanjutkan dengan perkembangannya sampai ada Intel prosesor Pentium 4 yang dimana Pentium 4 ini dirilis pada tahun 2000. Nah, kemudian munculnya awalnya memiliki kecepatan 1,5 GHz dengan form faktor 423. Prosesor ini mempunyai 32 bit. Nah, dan memiliki 42 juta transistor. Nah, maka dari itu prosesor Intel Pentium 4 ini mempunyai kelebihan dalam kemampuan dalam menjalankan aplikasi yang berat seperti pembuatan film, kemampuan mengirimkan video sekualitas TV ataupun melalui internet yang bisa dirasakan dengan nyata. Nah, maka dari itu kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam Pentium 4 ini, mereka bisa meremender video tersebut dengan baik dan dapat menjalankan aplikasinya secara bersamaan. Jadi tidak hanya tunggal dalam aplikasi seperti Intel sebelumnya. Nah, selanjutnya ada juga Intel prosesor Pentium Celeron 4 Xeon ya, yang dimana kemungkinan prosesor Pentium ini sangat berkembang secara pesat karena ini kemunculan prosesor Pentium Celeron 4 Xeon ini dirilis pada tahun 2021 kawan-kawan. Nah, maka dari itu prosesor ini lebih difokuskan pada komputer menengah dengan kinerja tinggi yang difokuskan untuk server dan memiliki jualan kaki dan pin yang lebih banyak serta didukung dengan memori L2 cache yang lebih besar. Nah, jadi untuk menampung sampah ataupun hal-hal yang tidak dibutuhkan di dalam suatu prosesor sebelumnya, nah di sini bisa ditampung lebih besar karena memiliki memori L2 cache. Nah, maka dari itu selanjutnya ada juga prosesor Intel prosesor Itanium. Nah, setelah Celeron 4 Xeon ada prosesor Itanium. Nah, prosesor ini sama dirilis pada tahun 2001. Nah, ditujukan untuk perusahaan yang dituntut kinerja lebih tinggi dengan program advance, yang mana prosesor Itanium ini sama dirilis pada tahun 2001 dengan berbarengan Celeron 4 Xeon. Tapi Intel prosesor Itanium ini lebih ditujukan ataupun lebih kebanyakan untuk dipakai oleh perusahaan-perusahaan, yang dimana karena kelebihan untuk memuat database yang cukup besar serta program teknik dan sains yang rumit. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, selanjutnya adalah Intel prosesor Itanium 2. Setelah melalui proses Itanium, nah ada lebih maju lagi ke prosesor Itanium 2, yang mana prosesor ini dengan penyempatan teknologi Intel's Excellency Parallel Instruction Computing ataupun bisa disingkat juga dengan EPIC. Nah, merupakan produk yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi perkembangan telah dilewati sehingga prosesor Itanium ini lebih berkembang dari prosesor sebelumnya, begitu kawan-kawan. Nah, selanjutnya adalah prosesor Pentium M ya, prosesor Pentium M. Nah, prosesor ini dirilis lebih mudah lagi dari prosesor sebelumnya. Ini dirilis pada tahun 2003. Nah, prosesor ini merupakan sejarah dimulainya prosesor mobile yang difokuskan untuk komputer jinjing ataupun laptop. Jadi prosesor ataupun komputer ini bisa dibawa-bawa kemana-mana gitu kawan-kawan ya. Jadi bisa dipakai dengan sangat simpel gitu kan, sehingga mudah, tidak membutuhkan ruang, tempat dan waktu yang sangat sulit gitu kan. Nah, makanya prosesor ini juga bertipe 32 bit dan sangat luar biasa. Biasanya prosesor ini mempunyai 55 juta transistor dengan clock speed awal 1,72 GHz. Nah, jasa dari prosesor ini, kondisi laptop bentuknya lebih ringan dan kemampuan pengoperasiannya lebih lama ketika menggunakan baterai dan kemampuan standing dengan Pentium 4. Nah, maka sebelumnya kalau misalkan Pentium 4 ataupun prosesor yang sebelumnya itu lebih memakan waktu dan ruang yang banyak gitu kan, tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi dengan kemajuan dari Intel prosesor Pentium M, itu bisa lebih mudah lagi, lebih simpel lagi, dan ini juga bisa memuat baterai sehingga kita tidak harus memasukkan ataupun mencolokkan dari baterai tersebut selalu tersambung ke listrik. Nah, makanya ini kemungkinan yang
awalnya berkembangnya dari adanya laptop. Nah, maka dari itu selanjutnya adalah Intel prosesor i7520 atau i7320. Nah, Intel prosesor ini dirilis pada tahun 2004. Nah, prosesor ini mempunyai kelebihan dual prosesor dengan konfigurasi FSB 800 MHz ya, yang mana memori DDR-nya itu 400 yang merupakan teknologi baru dan dukungan terhadap koneksi PCI Express bisa untuk VGA. Oke, mungkin itu pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Saudara Anto, dipersilahkan. Saya akan melanjutkan dari Ngasep tentang Intel prosesor. Intel prosesor Pentium D dirilis pada tahun 2005. Mikroarsitektur netburst dengan menggunakan sistem 64 bit dan tertanam 230 juta transistor dengan clock speed awal 2,66 GHz serta sudah dilengkapi sistem ganda atau dual core. Spesifikasinya yaitu FSB 800 MHz, dapat bekerja pada frekuensi 2,8 GHz, 3,0 GHz, dan 3,2 GHz. Prosesor ini mempunyai kemampuan hyperthreading. Dan yang ke-8, Intel prosesor Core Duo. Konfigurasi prosesor ini 2,4 GHz dengan 8 MB L2 cache yang dapat diakses 4 MB di setiap core-nya dan memiliki 2 inti, thermal descent power dan jalur FSB atau front side bus 1,06 GHz. Dan yang ke-9, Intel prosesor Core Solo dan Core Duo. Prosesor ini diperkenalkan pada tahun 2006 menggunakan sistem 32 bit. Kemunculannya memiliki 2 varian, yaitu Intel Core dan Intel Core Solo. Ini merupakan pengembangan dari Pentium M karena prosesor ini diperuntukkan untuk laptop atau mobile PC serta menggunakan arsitektur P6 yang lebih canggih. Dan yang ke-10, Intel prosesor Core 2. Dirilis pada tahun 2006, prosesor ini menggunakan sistem 64 bit dan memiliki 291 juta transistor berbasis mikroarsitektur core dengan clock speed terendah 1,8 GHz. Dan yang ke-11, Intel prosesor Pentium Dual Core. Diperkenalkan pada tahun 2007 dengan mikroarsitektur core yang memiliki 160 juta transistor dengan sistem 64 bit dengan clock speed awal 2,2 GHz, merupakan prosesor di atas Intel Celeron tapi di bawah Core Duo dengan harga ekonomis. Prosesor ini sempat menjadi populer dengan biaya yang murah untuk overclocking. Dan yang ke-12, Intel prosesor Core 2 Quad. Dirilis pada tahun 2008 bersamaan dengan Core Duo dengan menggunakan sistem 60 bit dan mempunyai sekitar 820 juta transistor dengan clock speed terendah 2,4 GHz dan merupakan quad core pertama Intel. Dan yang ke-13, Intel prosesor Atom. Diperkenalkan pada tahun 2008 dan merupakan Intel Pentium Dual Core dengan clock speed terendah 1,86 GHz dan tertanam 41 juta transistor. Prosesor ini diperuntukkan untuk komputer jingjing laptop dengan ukuran layar 10 incian serta dikhususkan untuk entry level user. Pembahasan dari saya dari segi apa? Akan dilanjutkan oleh Adel. Selanjutnya generasi prosesor Intel tahun 2009 sampai tahun 2016. 1. Intel prosesor i3. Prosesor ini mampu menyediakan 4 thread dan sudah mengaplikasikan teknologi hyperthreading dengan memiliki 2 inti yang dapat kemungkinan menjalankan program secara bersamaan melalui keempat jalur trihead tersebut tanpa turbo boost, tetapi mempunyai thread 3. Merupakan mikroprosesor yang telah dibekali dengan turbo boost dan hyperthreading
Turbobus merupakan teknologi yang mampu membuat prosesor mempertahankan kecepatannya, serta dapat meningkatkan tingkat panas yang dapat dihasilkan dalam pemakaian yang over. Hypering merupakan teknologi multitasking yang dapat meningkatkan kinerja komputer, khususnya pada saat menjalankan program dalam waktu bersamaan, yang membutuhkan tenaga prosesor secara intensif. Nama i7 diambil dari intersector i7 pada tahun 2008, yang merupakan teknologi baru dari Intel. Kelebihan dari prosesor ini mampu meningkatkan kinerja komputer yang dapat membuat komputer semakin hemat energi, serta menghasilkan kualitas gambar yang jauh lebih baik, termasuk saat memutarkan video yang beresolusi tinggi. Prosesor ini mempunyai 4 inti, serta didukung dengan teknologi Hypering yang mampu menyediakan 4 reheat case 3M, serta didukung dengan teknologi turbo boot. Merupakan jenis prosesor tersebut yang dirilis pada tahun 2007, yang memiliki kemampuan jauh di atas Intersector i7. Prosesor ini meningkatkan secara pesat mulai dari jumlah inti maupun transistor, dan merupakan prosesor terbaik sepanjang masa sehingga saat ini. Memiliki kecepatan 2,60 sampai 3,30 GHz dengan sistem 32 dan 64 bit dan mempunyai inti 10 sampai 18 case dengan jumlah transistor mencapai 30 miliar. Mempunyai turbo boot 2,0 mengalir frekuensi maksimum sehingga 5,0 GHz dengan dukungan multitasking 16 arah dengan kinerja 8 case. Oke, mungkin itu adalah pembahasan dari materi kami ya, yang mana bisa disimpulkan oleh kami ataupun saya bahwasanya prosesor adalah sebuah IC yang dapat mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem pada komputer yang merupakan otak ataupun chip yang berfungsi untuk menghitung logika ataupun aritmetika dan yang lainnya. Nah, begitu pula perkembangan prosesor dari tahun ke tahun itu akan semakin pesat, sehingga lebih mudah lagi si pengguna tersebut untuk mengakses dalam berbagai hal. Nah, mungkin itu adalah pembahasan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, entah itu dari pembahasan ataupun perbuatan ataupun penampilan kami, mohon dimaafkan ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.